Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa tetap sabar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan datangnya di rumah Aura. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, video kali ini diawali kegiatan saya di dapur. Jadi seperti biasa sebelum beraktivitas saya mau ngedoping dulu dengan kopi. Secangkir kopi hitam tapi tidak terlalu manis ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Dari masak, dari beberes, pokoknya kesibukan ibu rumah tangga yang nggak ada habisnya dan kegiatannya itu-itu aja ya. Oke teman-teman, aroma kopinya sudah menggugah semangat saya. Jadi saya tuh kalau sudah mencium aroma kopi hitam, bawaannya tuh happy, bawaannya semangat, kayak nggak ada capek gitu teman-teman. Nah ini di pagi hari ya, jadi anak saya itu lagi mulai sekolah, karena sekolahnya itu hanya seminggu 3 kali, dan hari ini lagi mau sekolah ya. Dan dia tuh nggak mau sarapan nasi, dia mau sarapannya sereal aja teman-teman. Kebetulan ada sisa nasi kemarin ya, tinggal sedikit, jadi mau saya bikin nasi goreng aja untuk saya dan kakaknya ya. Alhamdulillah anak saya sudah berangkat sekolah nih teman-teman, jadi makin enak aja untuk beberes rumah ya. Karena saya itu kalau beberes rumah atau mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dalam kondisi sepi itu kayaknya lebih enak ya. Padahal anak saya juga nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak bikin riweh gitu teman-teman. Tapi kayaknya tuh tenang aja kalau misalkan beberes rumah, terus nggak ada orang yang lalu lalang gitu, jadi cepat bersihnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak di videoin itu makin cepet ya untuk beres dan bersihnya. Tapi karena ini saya sudah menjadi pekerjaan konten creator sebagai ibu rumah tangga, ya mau nggak mau beberesnya itu direkam ya teman-teman. Tentunya masak dan beberes sambil divideoin itu memakan waktu yang lebih lama ya teman-teman, bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih. Kayak misalkan durasi 10 menit itu bisa kita bikin video itu kurang lebih 1 jaman ya. Apalagi kalau sambil mindah-mindahin tripod seperti ini, mencari angle-angle yang menarik gitu ya teman-teman. Itu benar-benar riweh dan benar-benar lama. Tapi ya nggak apa-apa ya, dinikmatin aja daripada kita nggak ada kegiatan di rumah, ngapain gitu ya. Apalagi anak saya sudah besar ya teman-teman, nggak ada kegiatan di rumah. Paling-paling saya hanya membaca buku atau nonton YouTube hiburan-hiburan yang lucu-lucu ya teman-teman. Saya tuh paling seneng nonton video yang menghibur, yang bikin happy, yang lucu-lucu. Karena kalau misalkan kita nonton hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sedih-sedih, itu saya tuh takut, karena itu sama aja kita mensugesti diri kita akan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya, contoh saya nonton videonya artis misalkan dari Rans misalkan kayak gitu ya. Nah itu saya selalu ngambil sisi positifnya dari video Rans itu ya. Jangan berpikiran oh mereka belanja-belanja barang-barang mewah, barang-barang mahal kayak gitu. Saya nggak berpikiran seperti itu, karena saya berpikirnya tuh positif. Kita ngambil sisi baiknya aja. Mereka bisa belanja barang-barang yang mereka inginkan, dan misalkan liburan kayak gitu ya pasti karena dia itu bekerja keras ya, pagi, siang, malam, sore. Kayak contohnya misalkan Raffi Ahmad gitu kan, dia itu benar-benar bekerja keras.
Jadi ya wajar kalau mereka bisa memiliki segalanya. Nah, saya tuh kalau nonton mereka itu ngambil sisi positifnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai pikiran kita tuh mereka hanya pamer kekayaan, mereka tuh buang-buang uang. Aku tuh nggak mau berpikir seperti itu teman-teman. Saya selalu melihat sesuatu hal dari sisi positifnya. Yang bisa diambil dari mereka adalah pantang menyerahnya, bekerja kerasnya. Nah, itu yang patut kita contoh. Kalau misalkan kita kepengen beli barang-barang yang bagus, ya kita harus bekerja keras, kayak gitu kan. Logikanya seperti itu teman-teman. Kita juga mau capek ya, nggak boleh mengeluh, nggak boleh menyerah. Semuanya itu pakai proses. Kayak misalkan saya ini sebagai content creator ibu rumah tangga. Jadi yang dilihat oleh teman-teman itu kan hasil akhir dari video ini ya. Misalkan alur ceritanya, terus pengambilan gambarnya itu sudah enak dilihat misalkan seperti itu. Tapi kan teman-teman tidak tahu ya proses pembuatan video itu seperti apa, terus ngeditnya tuh seperti apa, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada kerjasama dengan brand, itu biasanya memakai timeline ya. Kita harus dikejar waktu supaya tepat jadwalnya, dan tidak boleh ada yang salah dalam menyampaikan isi dari video tersebut ya, karena ini adalah membawa nama brand yang baik, kayak gitu teman-teman. Nah, berawal dari saya tidak sengaja dan iseng-iseng niat untuk kenang-kenangan dokumentasi saya buat anak-anak bikin video. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki melalui YouTube ya teman-teman. Jadi semua ini ada prosesnya. Misalkan teman-teman dari awal sudah mengikuti video saya pasti bakalan tahu proses. Contohnya nih ya, dari dapur aja. Dulu dapurnya sangat biasa ya, alhamdulillah sederhana tapi masih bisa digunakan untuk memasak. Dan sekarang alhamdulillah jauh lebih baik. Itu juga memakai proses ya teman-teman. Pada saat itu saya mendapatkan rezeki ya, gaji dari YouTube memang. Terus alhamdulillah lagi banyak endorse. Nah, lalu setelah saya mendapatkan penghasilan dari YouTube dan endorse, alhamdulillah penghasilannya saya kumpulin karena saya kepengen banget punya dapur yang ada kitchen setnya. Jadi saya bikinlah dapur ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau suatu saat saya sudah tidak main YouTube gitu ya, sudah tidak bekerja sebagai content creator, saya ada kenang-kenangannya. Jadi ada wujudnya kayak gitu loh. Kalau lihat dapur jadi ingat, oh ya dulu pernah jadi content creator ibu rumah tangga kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, dapur sudah membaik dan saya benar-benar takjub dengan kuasanya Allah, dengan kebaikannya Allah ya teman-teman. Peralatan dapur saya juga makin lengkap dan makin bagus. Itu semua saya kebanyakan endorse ya. Jadi barang-barang yang saya miliki ini alhamdulillah saya tidak membeli teman-teman. Itu benar-benar ya Allah tuh maha baik banget, karena ya intinya kalau kita berprasangka baik sama Allah, berpikir baik dan berkata baik, hasilnya itu akan nyata ya. Dan jangan lupa kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada keberhasilan orang. Justru kalau kita ikutan happy, ikutan bahagia, insya Allah itu tuh akan balik ke diri kita teman-teman. Pokoknya saya nggak henti-hentinya untuk bersyukur atas rezeki yang saya dapatkan ini. Jadi bukannya saya mengikuti tren membeli barang-barang yang estetik gitu, bukan ya. Dalam hati kepengen banget memiliki, cuman karena anak saya sudah besar gitu ya, biaya juga makin banyak. Kayaknya kalau misalkan saya beli itu harus mikir beberapa kali, 1000 kali mungkin ya. Jadi alhamdulillah itu semua karena saya mendapatkan secara cuma-cuma, bahkan saya dibayar ya teman-teman. Jadi bukan karena saya memaksakan diri supaya dapurnya kelihatan estetik, kelihatan wah, dilihat sama orang-orang bagus gitu. Terus saya belanja-belanja semuanya itu enggak ya teman-teman. Alhamdulillah semua ini kebanyakan ya. Kebanyakan yang bagus-bagus itu saya mendapatkan endorse. Nah, ada beberapa yang saya beli sendiri itu yang murah-murah tentunya ya, yang kira-kira bisa dipakai.
Nah, jadi buat teman-teman konten creator, misalkan yang baru mulai bikin gitu, pokoknya jangan patah semangat, tampilkan apa adanya aja ya. Insya Allah kalau memang sudah rezeki itu nggak akan kemana, pokoknya kita tetap tampilkan yang terbaik. Bikin videonya dengan cinta, dengan hati, dengan ikhlas dan tulus, insya Allah auranya juga bakal keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kegiatan saya ya. Dari tadi ngobrol terus, maafkan ya teman-teman. Karena saya kalau misalkan ngobrol tuh berasa kayak dekat dengan teman-teman semua gitu ya, walaupun saya ngomong ya. Paling-paling nanti teman-teman yang komen, mudah-mudahan video saya bisa diterima ya. Oke, jadi ini saya lagi masak. Tadi saya belanja cuman kangkung, tempe sama ayam. Tapi kali ini tempenya tidak saya masak ya teman-teman. Saya cuman bikin ayam di saus mentega. Niatnya sih begitu. Cuman tidak punya bawang bombay ya teman-teman. Jadi pakai bumbu apa adanya aja. Nah, untuk ayamnya itu saya potong ya. Jadi kan tadi sayap saya potong jadi 2, digoreng dulu ya. Tapi sebelumnya ayamnya dimarinasi dulu ya teman-teman, pakai bawang putih. Terus pakai merica bubuk sama garam ya, diamkan dulu 1 jam. Kemudian ini saya sayurnya pakai kangkung aja, jadi kepengen ditumis kangkung ya. Oke, ini saya mau bikin ayam menteganya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pakai bawang bombay itu lebih enak ya teman-teman, karena saya nggak punya. Saya udah lama banget nggak ke pasar dan tidak food prep. Kali ini saya lebih seneng belanja harian aja, nggak tahu kenapa ya. Karena kemarin-kemarin saya food prep itu banyak banget sayuran yang tidak kemasak akhirnya busuk ya teman-teman, karena saya itu lagi banyak kegiatan. Jadi ya udah deh, sekarang saya belanjanya sementara harian aja. Oke, untuk ayam menteganya itu, ayamnya kan tadi digoreng dulu ya. Terus bumbunya itu cuman bawang putih digeprek aja ya teman-teman. Kemudian ditambahin saus-sausan kayak saus tiram, saus tomat. Nah ini saus tomatnya itu nggak punya botolan. Kemarin anak saya beli apa ya? Terus dapat saus tomat, sayang dibuang, akhirnya dimasukin aja di sini nih. Terus tambahkan tadi pakai kecap asin, terus pakai kecap manis juga. Udah tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbunya meresap teman-teman. Meresap dan masuk ke ayamnya. Dan nggak lupa supaya rasanya lebih oriental, saya tambahkan minyak wijen ya. Dan ini saya tambahin juga pakai kaldu jamur, terus pakai kecap juga. Oh ya, saya juga tambahin pakai lada bubuk ya. Tadi juga sudah saya masukkan gula aren. Nah ini yang terakhir, masukkan daun bawang dan tomatnya ya teman-teman. Diaduk-aduk sebentar aja supaya tomatnya itu tidak layu. Dan hasil masakannya tuh jadi cantik, ada hijau dan merahnya. Alhamdulillah ini tuh bener-bener enak, anak-anak tuh suka banget kalau dimasakin seperti ini. Dan nanti kalau saya seperti biasa, karena makan itu pakai kerupuk ya, saya termasuknya tim kerupuk. Jadi makan seperti ini ditambah pakai kerupuk, wah Masya Allah mantep banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support, sudah berkenan nonton video saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat, optimis, dan harus selalu sabar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.